angka apa aga-aga tapamigai niga makka dan nabita ubacanga ki hadisana ikthiru min arba'ati khisal, ada 4 hal perbanyak di bulan suci Ramadan. Istilah saya 4 hal ini zikir kepada Allah. Jadi angka pa sikir Bapak Ibu tania kangi yoko siruntuk kimatu ramalan pamigeru sikiri. Karena sikir ini dianjurkan. Jadi di bulan suci Ramadan ada memang sikir dianjurkan Nabi untuk kita perbanyak. Sinina tamatama labiku silas surah salatku. Seluruh jamaah sholat maghrib memuari simatang kamana ki nama sayyidun Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa dengan perjalanan waktu ke waktu, akhirnya Bapak Ibu kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Syaban ini. Insya Allah bulan suci Ramadan tinggal hitung jari ke depan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini ia romeloe uparingarangi ki Bapak Ibu ia naritu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. 10 bulan na pancaji pung Allah Ta'ala, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 10 bulan Bapak Ibu ditugaga itap puasan nari akurangi sangadinna bulan Ramadan. Silahkan buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Makanya bulan suci Ramadan itu diberikan gelar. Apa gelarnya bulan suci Ramadan? Sayyidus Syuhur, pemimpin setiap bulan. Dan tidak mungkin orang diangkat jadi pemimpin kalau tidak punya kelebihan. Yakka menjadi bupati, gubernur, presiden, tidak mungkin kalau tidak punya keistimewaan. Pasti dia memiliki keistimewaan, keutamaan. Begitu halnya dengan bulan suci Ramadan. Makanya hadisnya Nabi, "Lau ta'allamu ummati ma fi Ramadan, la tamannat ayyakuna sanata kullaha." Seandainya umatku mengetahui keistimewaan bulan suci Ramadan, la tamannat ayyakuna sanata kullaha, maka dia akan meminta kepada Allah seluruh bulan untuk dijadikan bulan suci Ramadan semua. Subhanallah. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki minggu terakhir di bulan Sya'ban, maka ieu Nabi Bapak Ibu menerima pidato. Aga isat na pidato na Nabi Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim, melok kutuna pulai ulam maraja, syahrun mubarak, ulam baraka, fihi laylatun, ilalanna ir ulangi, ada satu malam kata Nabi, khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair, nigi pego sik di decing ilalanna ir ulangi,
Aganasa nabita kana kaman adda farida fima siwa. Angkat na iru di cina pandai narikosi di parelu risaliwan na iru ulang. Waman adda fihi farida na nigi pego sik di parelu ilalan na iru ulangnya. Aganasa nabita kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Angkat na yarosi dia parelu padi angkat na narik kopi itu pulau parelu risaliwan na bulan Ramalan. Ia tu sahabat na Nabi tak 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan milodan ni Nabi tak aga padongan na Nabi tak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mungkin kita sudah hafal doa ini. Milaudan ni nabita untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sampai malam ini di pasat dinengka nametta ilalang atita, maka da puang tanna podo tapasirum tu kakasi ulan Ramalan. Ya kudi panang kana matta atita mapakur pamatta di dalam atita. Mage jamaah dimuliakan Allah. Maka dei to pandritata. Ya ku angkato dini lodoa makwaro termasuk to macapa. Aja takka malolo umuruku sehaka magalaka pasti urapi ramalan. Dene wadi de urapi malolo ka. Sehaka magalato pa. Ramalangi kan tinggal beberapa hari ke depan. Insya Allah aku di utak salah itu malam Kamis kayaknya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Makanya jemaah insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Jangan kita beranggapan maka ada malolo kak mawata ngaseha kak imacawitoni ramlak de kurang lebih mana seminggu pasti urat ramalan aja nawilo doa. Makri bahasana gurutta tau maborro asana mapakor illo dokki nabita sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelum masuk dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Makanya Bapak Ibu agegi matana tasak diri sesita kuncina telo doang. Bahkan tas sampajang hajakan. Menjelang bulan suci Ramadan ini jangan hanya sekadar berdoa, ya Allah sampaikan ke saya, pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Jangan hanya berdoa, si kanjakna tas sampajang hajakan bulan Ramadan. Itu yang luar biasa. Karena rata-rata orang sholat hajat itu masalah dunia. Anaknya mendaftar pegawai negeri, masa banyak hajat teman-temannya, milu kasih berhasil zaman-zamannya, masa banyak hajat sedikit-sedikit sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Sholat untuk meminta kepada Allah. Tetapi jarang di antara kita sholat hajat untuk urusan akhirat. Yang kebanyakan sekarang orang sholat hajat untuk urusan duniawi. Jarak atau mas sampainya hajat untuk urusan akhirat. Makanya upari ngerangi. Kalau mungkin sesuatu yang luar biasa, tas sampainya hajat kengi ulan Ramadan. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ya kungka ibadah matana riseseta aja titei aleta ditajamai. Masalah lupuk itu, ko titei aleta Bapak Ibu ditajamai ibadah. Makanya engkau Pak Burana tak sampai hajakan. Contoh, taparisa aleta makadairu iya, makutu-kutu kaji mengaji. Selama 1 tahun dia aja nang ketemu baca Quran, aja titei aleta berlarut-larut tidak baca Quran. Masalah gitu, pikogi carana asal pajang hajakan aku orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah magalaki.
makutu-kutu ki masam paja tahajud aja ti ali ta makutu masam paja tahajud turimelo ga matinro laje kota ngabani sampai bahkan kesiangan sholat subuhnya. Makanya asam pajak haja kengi tahajudmu makutu-kutu ki ma beri jama asam pajak haja kengi beri jamakmu makutu-kutu ko ma puasa asam pajak haja kengi puasamu. Tapi tak dampangi kak yero riolo ya makutu kak ma puasa riolo bapak ibu terutama tisan puasa daun. Alhamdulillah bapak guruna guru tamakada age gimbot nama tanah mujama yang penting milo kok jami asam pajang haja kan. Alhamdulillah barakatna sepanjang haja alhamdulillah kami puasa daud sampai hari ini jamaah dimuliakan Allah. Sinina atau mata pernah pengelatan. Jadi ini kata kunci. Age kita di matana risiseta kata kuncinya asa pajang haja kan yero agaga matana risiseta. Insyaallah pada tu matana langsung meringat jamaah dimuliakan Allah. Ingat Bapak Ibu, senjata kita adalah termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya kepada jamaah menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini asam pajang hajaki khusus Ramadan. Sesudah sholat hajat minta kepada Allah efuang pasiruntuk ke ramalan. Jangan hanya satu kali. Kalau perlu berkali-kali kita ngomong, kita berdoa, kita munajat, kita meminta, kita memohon kepada Allah. Efuang pasiruntuk ke ulan ramalan. 1 jam berdoa, 2 jam berdoa, 3 jam berdoa. Cuma satu doanya, tidak dicampur. Apa itu? Efuang pasiruntuk ke ramalan. Insya Allah doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat Bapak Ibu, ketika berdoa harus kesungguhan. Jangan main-main ketika berdoa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, saya ibaratkan ini bulan suci Ramadan seorang tamu. Bulan suci Ramadan ini bukan tamu sembarangan. Dia adalah tamu terhormat. Dia adalah tamu agung. Ya kedi kulino kira-kira Pak Bupati lah, atau Pak Gubernur, atau Bapak Presiden. Ya ke Presiden ini mele bolanta joka-joka, kira-kira agak tajam. Maka di Presiden mele bolata sona sineng misalnya mele bolata joka-joka agak tajam, kira-kira ke Presiden mele bolata joka-joka. Yang pertama kali kita lakukan ini, insya Allah. Ini yang pertama kali kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Toma paci-paci yolo. Ipacingi kadirai, ipacingi ruangan tamu, ipacingi adengi. Kalau ada yang perlu dibanahi, dibanahi. Kenapa? Milu engkah persidengi, tamu agung, tamu terhormat. Mangga itu paci-pacing. Nasabah kodratnya manusia adalah kebersihan. Degaga atau cacai anu mapacing. Yang ingat Bapak Ibu, kalau masjid kita ini yang kita tempati malam ini merontok. Tega ni kasih aku masih mega, tega ni teh cicai, tega ni ropoi, tega ni daun-daunge. Insyaallah dia terlalu masam panjang. Karena cari masih yang lain. Kenapa mencari apa? Kita tidak senang dengan sesuatu yang tidak bersih. Makanya manusia itu senang dengan kebersihan. Ya komelo ko presiden yang menyamang ko bolamu, pacingi bolamu, pakanjaki bolamu, pacina, maka insya Allah Bapak Presiden akan betah tinggal di rumah bertamu. Menyongsong bulan suci Ramadan. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwanya, kalbunya menyatu dengan bulan suci Ramadan, maka orang beriman kepada Allah yang pertama kali dia lakukan adalah pembersihan diri secara lahir batin. Pekogi carana. Carana Bapak Ibu menjelang masuk bulan suci Ramadan ini perbanyak istighfar. Pamigewi tobatai Bapak Ibu. Kalau perlu asam pajak tobaki
menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini. Sempurna nareko cemmeki cemme toba. Aja tacapa ia cemme toba. Mega tu gunana. Ya kung katau tu di matana papina dinna, tu di masesa papina dinna, dia jiganya mana dia semakaloke ge namanya suri cemme toba. Atong katau sita-sitangan. Amo cicak mi lupa nasa si setan pokoknya sita-sitanga tu di palor tu di metau tu di pesibuat dan sebagainya matindo terkada katulu-tulu ni ilalung katulu-tulu mi gere katulu-tulu ni atau al-ulan atau asu dan sebagainya. Pak Burani itulah semakin itu mah gampang agak gampang cemi tobat kok. Insya Allah jika kita sudah mandi taubat maka perasaan kita ini akan terasa ringan. Meringat tu papin di tak jamaah dimuliakan Allah. Ya kopura ki cemi toba, masam pajak toba ni. Ya kopura ki masam pajak toba, jadi set dipakai ye. Mandi tobat, kemudian sholat taubat. Pura ki masam pajak toba, perbanyak istighfar. Sambil istighfar, ingat renungkan dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Ya kumubat ni rusininna dosa pureita jama maka namagai munculkan penyesalan dalam jiwa. Kenapa ya Allah saya lakukan dosa ini? Sesali dirimu yang telah melakukan dosa. Ketika muncul penyesalan dalam dirimu maka bikin perjanjian dengan Allah. Ya Allah mulai malam ini saya tidak akan melakukan dosa itu lagi. Maka insya Allah dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sesering mungkin menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mage Bapak Ibu. Maka dei patah saubu'e. Nigi-nigi mapaci mutamira malam. Maka dia akan semangat melakukan ibadah. Dan insya Allah masuma tu poli koramalangi rigo engkana mapaci. Kenapa? Karena secara hakikat salah satu yang menyebabkan kita berat melakukan ibadah itu karena faktor dosa jamaah dimuliakan Allah. Coba nih gare, komiki mite butina joko komita anu makaleleng. Sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Mau bicara jangan tahu lele kumak gosip. Kau sering mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian hadik bahkan kau lakukan dosa. Pasti matana pak penet di mulut jak masigi. Matana pak penet di mas sempaja. Matana pak penet di mengaji. Apalagi namanya puasa dan sebagainya. Kenapa? Karena faktor dosa hadirin sekalian. Ketika Bapak Ibu bersih dari dosa, maka kentara kita kayaknya merasa ringan untuk melakukan ibadah jamaah dimuliakan Allah. Makanya salah satu resep agar kita kuat tarawih, agar kita kuat puasa, baca Quran dan seterusnya, berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satu resepnya perbanyak bertaubat kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini. Tetapi perlu kita pahami, dosa yang diampuni Allah adalah dosa yang berhubungan dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Bapak Ibu, dosa yang berhubungan dengan sesama, dina dampangi fuangi sebelum siap dampak mana. Makanya Bapak Ibu, jika ada di antara kita malam ini di tasewada, sikat dekat dengan dan sebagainya hadirin sekali, maka sebelum kita tinggalkan masjid ini nanti, kita sudah saling memaafkan. Tidak ada lagi air yang keruh. Air yang keruh sudah berubah menjadi bersih. Tidak ada lagi benan yang kusut. Benan yang kusut sudah lurus jamaah dimuliakan Allah. Makanya jangan tunggu Idul Fitri, jangan tunggu Lebaran untuk saling memaafkan. Momen yang paling tepat memasuki bulan suci Ramadan adalah momen untuk kita saling memaafkan. Jangan tunggu Idul Fitri. Kenapa? Ajal kita tidak tahu Bapak Ibu. Kematian bisa saja menjemput kita sebelum Idul Fitri. Ingat, kematian bukan di tangan kita. Makanya Bapak Ibu, kanjalak dan imaku kue. Yuk kisiak dampak-dampak Bapak Ibu. Terutama sekali antara istri ke suami, lebih utama antara anak kepada orang tuanya. Jamaah dimuliakan Allah. Bersihkan dirimu lahir batin dari segala macam dosa. Maka insya Allah perasaanmu akan tenang.
perasaanmu akan senang, perasaanmu akan gembira menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal sebentar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, persiapan agak biasa dilakukan, ya komelo angka tamu milo bolata, misalnya gubernur atau bupati. Setelah kita mengadakan pembersihan, maka yang kedua yang kita lakukan, ya ko angka tamu milo bolata, bikin program, bikin perencanaan. Ya kung kimatu tamuta ipandrai, agi pandreng, jenwangiti, pandai nasupalako, pinungi jus, itu sudah program. Tidak bisa kita tidak program ini. Dan saya yakin ketika ada tamu mau datang ke rumah kita Bapak Ibu, insya Allah kita sudah pikirkan, kita sudah rencanakan apa yang dimakan, apa yang diminum nanti, semua sudah diatur, jamaah dimuliakan Allah. Itulah orang beriman kepada Allah. Menyambut bulan suci Ramadan ini, maka orang beriman sudah punya program. Kita harus Bapak Ibu punya program. Beda orang yang punya program masuk Ramadan dengan orang yang tidak punya program. Beda sekali Pak Ye. Kalau orang punya program, maka dia punya semangat. Dia akan termotivasi untuk melaksanakan programnya. Maka timbul pertanyaan, program apa saja yang harus kita programkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini? Satu, program dari malam ini, niatkan mulai malam ini untuk khatamkan Al-Quran. Anyak mimen iwan ni Bapak Ibu. Ya kuna pasirun tu kak matu fungallah ta'ala bulan Ramadan, uniakan tamari Al-Quran. Makin atau mania. Ajal kan kita tidak tahu. Piko di mati ki. Mati ki matu ko tengah benih. Mati ki baja. Ajak tamaselang. Ya kopura ni mata ilal ngatit tamaku kue. Karena cocok bicara nih ustaz. Bikin program. Ya toma tu kurapi ramalapuang. Uniakan tamari Al-Quran. Mati ki ko tengah benih. Maka insya Allah pahala baca Quran 30 juz. Khatam Al-Quran kita sudah dapatkan di sisi Allah. Mana dasarnya? Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan disertai dengan niat. Makanya saya mengajak jamaah, silakan kita berniat malam ini untuk khatamkan Al-Quran ketika Bapak Ibu bertemu bulan suci Ramadan. Magina makanya itam meri korangi korang malam. Kenapa Bapak Ibu? Makanya itam meri aku rangi ko ulan ramalangi. Nasaba itu aku rangi paturungi ri bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran kata Allah itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya alangkah afdalnya, alangkah bagusnya jika bulan ditempati turunnya Al-Quran, justru kita memperbanyak baca Quran. Bahkan kita khatamkan Al-Quran. Jadi makanya itam mari korange ribulan non roye ipaturun Al-Quran. Sama dengan salawat. Kende makanya itu salawat. Sebenarnya makanya kok setiap hari, tapi kita ini terkadang karena kesibukan, jadi terkadang kita malas salawat setiap hari. Jadi kapan waktu yang luar biasa untuk salawat? Pada bulan ini, bulan Sya'ban. Kenapa? Perintah salawat. Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kendre na paturu fung Allah Ta'ala yayae di bulan Sya'ban, bulan ini. Makanya kata guru Zaini, guru sekumpul Martafura, paling banyak orang diangkat menjadi wali oleh Allah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka memperbanyak salawat kepada bulan yang ditempati diturunkan salawat. Kemudian kendri makanya ipamagai puasai selain Ramadan ini. Kendri makanya ipamagai puasai selain Ramadan. Jawabannya di bulan ini.
di bulan Sya'ban. Makanya kata Aisyah, wa ma ra'aituhu deje nang kawite Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara siyami minhu kamina mega puasana Nabi pada toha eganna puasana Nabi kula Sya'ban. Jadi tidak ada bulan yang paling banyak puasanya Nabi selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kenapa? Di bulan Sya'ban ini turun perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan ayat yang memerintahkan kita puasa. Di mana ayat ini turun? Secara logika mestinya di bulan suci Ramadan, tapi tidak. Ayat ini turun di bulan Sya'ban ini. Jadi alangkah bagusnya, alangkah mulianya di bulan diturunkannya perintah puasa. Disitulah kita memperbanyak puasa. Makanya Nabi kami mega puasana Nabi tak selain Ramadan puasa wajib, maka puasa sunnah yang paling banyak dilaksanakan Nabi di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian. Sirina atau matapana fung Allah Subhanahu wa taala. Ini program pertama. Program yang kedua, agama kanji program matuk koramalangi. Yang kedua, Bapak Ibu harus usahakan. Yang kita usahakan Bapak Ibu adalah mapabuka. Si sepi pakulingi. Ye ko siruntuk kimatu ramalang apa buka ki. Niat dari sekarang. Tania kami makukui benia. Pamata ni langati taiwani Bapak Ibu. Iye pare nareko mate ki. Dia patarap tay ramalat tama tapak mate ki. Kak dia patapa buka. Nah sama makan niata fuang. Unia kangi fuang, ya ko siruntuk kak matulan ramalapa, mika mapabuka fuang, pura ki niat, mati ki, maka pahala memberikan buka puasa taruntuk ni, mage taruntuk niat kita malam ini sudah sampai kepada Allah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan disertai dengan niat. Makanya saya mengajak jamaah pada niat ki Bapak Ibu, pacingi niata, pakasingi niata untuk mapabuka, magai. Maka dia Nabi dalam hadisnya, mampattara fihi sha'iman, nigi tau mapabuka ri ulan ramala, aganasa Nabi kana lahu magfiratan lisunubi, ya dampengangi dosa atau mapabukai ri fuangi. Satu. Yang kedua, wa ikkaraqabatin minan nar, ipalakpa itau mapabukai boleh dipacalan ranaka. Dua. Yang ketiga, apa itu yang ketiga jamaah dimuliakan Allah? Wa kana lahu mislu ajrihi, diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahala orang-orang yang diberikan buka puasa. Ya ko 10 tau buka. Siagi apalan nero tau 10 sekotoro apalan nariki pungala ta'ala min ghairi ayang kusa min ajri syai'un, kata Nabi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang diberikan buka puasa. Makanya ada teman saya, orangnya Pak sederhana, dia bukan orang kaya, tapi koramalangi pada tosogi, mewakar pada tosogi koramalangi as-sosoma pabuka. Tanya tosogi, tapi koramalangi pada tosogi as-sosoma pabuka, mak giri manu ni, mak giri iti ni, pokoknya mak pabuka soso, magina sosoma pabuka. Luar biasa tahunnya, mage selama 11 bulan, ya kojok kay makareso na pudangi binenang makna atabuko barak koramalangi matu toma pabuka soso. Subhanallah, ini bukan orang kaya, tapi banyak orang kaya dikalah. Banyak orang kaya tidak bisa memberikan buka puasa setiap hari. Ini orangnya sederhana Pak, bukan orang kaya, tapi setiap hari pabuka mage. 11 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan sudah ada di otaknya, sudah ada di pikirannya, sudah ada di hatinya.
ya kormalangi matu meka ma pabuka sosok jadi kung kasih dalik na tabu untuk aga bukan untuk beli mobil, bukan beli tanah, beli rumah, beli ini beli itu, bukan, tapi satu tujuannya melo ma pabuka sosok kormalangi. Kenapa? Pahala buka puasa luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suruna fung Allah Ta'ala, laisa kulluna manu nufattiru saim ya Rasulullah." Suruna fung Allah Ta'ala, tidak semua dari kami mampu memberikan buka puasa. Ada di antara kami, mi kasih mapa buka tapi taupat di mi kasih, pikuni carana mapa buka na taupat di mi. Agami napa buka? Kata Nabi, yu'tillahu hadha sawaba wa pattara bihi saiman ala tamratin. Iya rupung Allah Ta'ala nasa nabita naringi apalan risesena atau mapabukai cik di karoma mapabuka asanna si takgo wae mapabuka asanna si sinru susu mapabuka asanna. Jadi ya sangi mapabuka dinak kada mak giri bembe pitawe, mak giri sapi pitawe, mak giri manu pitawe, ya sama pabuka si takgo wae mak pabuka asanna. Jamaah dimuliakan Allah, makanya tidak ada kata tidak untuk mak pabuka hadirin sekalian. Kenapa? Orang semiskin apa saja bisa mak pabuka satu kurma. Berapa sih harganya satu kurma hadirin sekalian? Insya Allah harga satu kurma itu mungkin 100 rupiah atau 200 rupiah itu satu kurma, satu biji kurma itu juga mapabuka asanna atau mapakung kehan. Bagaimana dengan orang yang tidak ada sama sekali, jamaah dimuliakan Allah? Makanya Bapak Ibu, ya misalnya dalam kondisi KPP, magampat tuh komiki mapabuka dia tetap sempat misalnya magampat. Toli bali bola ta, bali bola tosi sapi, kalau bola ku manre, iya lo bola mu manre. Maka pabuka matoto asana niga pabuka bali bola tak pabuka. Jadi tisang ibu ya ko KPP ki makro libani bola kare bali bola tosi sapi iya lo bolamu iko lo bolaku mapabuka asana. Tapahan ibu ya pekunisa misalnya koki masih gie kan di masih rata-rata orang bawa buka puasa di masjid koki masih gie wah di na tu mapa buka oko ni masih gitu dangnya mi buka puasa. Bagaimana caranya mapa buka? Bisa ki mapa buka di masjid. Bagaimana caranya? Kalau sementara duduk, insya Allah es buah di depan saya, es buah di depannya ini es buah, berarti es buah ini tawaku ya, tawaku na bagian ngate berarti tawaku es buah iya tahu sudah peku engkau es buah tawana komiki mapa buka tukaran kanu kumar tengah itu anu tukaran apa bukan sana jamaah dimuliakan Allah. Jadi usahakan dimensi kita otak kita ini apa buka, usahakan ini luar biasa pahala itu orang apa buka jamaah dimuliakan Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan memang pahala itu dipagandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, aga perlu irencanakan bulan Ramalangi, usahakan engka apa aga tapamigai niga makka dan nabita ubacanga ki hadisana ikthiru min arba'ati khisal, ada 4 hal perbanyak di bulan suci Ramadan. Istilah saya 4 hal ini zikir kepada Allah. Jadi engka pa sikir Bapak Ibu taniakan ni yoko siruntuk kimatu ramalan pamigeru sikiri karena sikir ini dianjurkan. Jadi di bulan suci Ramadan ada memang sikir dianjurkan Nabi untuk kita perbanyak. Keger Bapak Ibu apa ya? Maka dia Nabi tak khaslataini turuduna bihima rabbakum. 2 sikir disenangi Tuhan. Wa haslataini la ghinan lakum anhuma. 2 sikir yang kamu senangi. Berarti 2 na poji fong Allah Ta'ala, 2 to ipoji di. Berarti 2 tambah 2 jumlahnya adalah 4. 4 hal ini perbanyak di bulan suci Ramadan.
Tentu kita bertanya, ageruna puji pun Allah Ta'ala. Satu, kata Nabi, fasyahadatu alla ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan syahadat. Itu hadisnya. Yang kedua, apa kata Nabi? Watastagfiruna. Perbanyak beristighfar di bulan suci Ramadan. Zikir dan syahadat sesuatu yang disenangi Allah. Kemudian dua untuk kita. Untuk kita ini karena kita senang dengan dua hal ini. Apa yang kita senangi? Satu, kata Nabi, minta perbanyak di bulan suci Ramadan. Fatas alunallahal jannah. Minta surga banyak-banyak, banyak-banyak kau meminta surga di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita senang dengan surga. Itu yang kita perbanyak. Yang kedua, wa tata'awwazuna bihi minan nar. Perbanyak berlindung dari neraka. Dan insya Allah kita tidak senang dengan neraka. Makanya minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka. Berarti dua disenangi Allah, dua disenangi oleh kita. Kalau begitu modelnya Ustaz, lama sekali kita berzikir Ustaz. Mana membutuhkan bersahadat, mana istighfar, mana meminta surga, mana berlindung dari neraka. Berarti kita ini bisa kewalahan berzikir. Begitu banyaknya zikir. Ingat, zikir itu yang harus kita perbanyak menurut hadisnya Nabi. Makanya jangan makin kaget Bapak Ibu. Karena zikir ini telah dirangkum dalam satu zikir yang indah, yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ucapkan zikir ini, satu kali zikir, maka keempatnya sudah masuk dalam zikir itu. Cica minta baca teman-teman. Agak zikirnya Bapak Ibu, ini sering kita dengar, ini kita sudah hafal, karena banyak disikirkan di bulan suci Ramadan, termasuk waktu mau buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Tamani sidi. Akhir utama sahada. Wa nastaghfirullah. Tamani dua. Istighfar. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Tamani telu. Meminta surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tamani apa? Berlindung dari neraka. Subhanallah. Dan alangkah indahnya bulan suci Ramadan jika dihiasi dengan zikir ini. Banyak orang tidak pernah mengucapkan zikir ini. Ramadan sudah lewat. Magai, dia nak kena kalingai. Makanya Bapak Ibu syukur kita sebaloki meringkali. Tisati maka oh iya boleh zikir. Zikir ini Bapak Ibu banyak orang salah paham. Nak nasang ilok kilo. Weh Ustaz, kanjak na ilong ngejik nasuk kumilo. Buka tahu. Agiluna angkat tu nasang ilong usas makada. Nashhadu alla ilaha. Oh iya kanjak pajing kali ilong. Tanya ilong iro kamase. Iro asan na zikir. Itulah yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan, kalau zikir kita subhanallah walhamdulillah banyak zikir sampai ribuan, maka Bapak Ibu kurang-kurangi itu zikir yang kita perbanyak sesuai diperintahkan Nabi. Memang banyak zikir, tapi ada zikir memang khusus diperintahkan untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mungkin yang terakhir karena waktu, yakko Bapak Ibu melong katamu, agak biasa ripikau. Purnima paci-paci, purnima jauh, irma tu tamuta pandai nasupalako, pandai nasukari, buarengi sate, tunangi manu, pinungi jus. Kan sudah. Setelah kita sudah perencanaan seperti itu, ya kongkimatu tamuta pakero, insya Allah apa yang kita lakukan lagi? Insya Allah kita siapkan dana. Aga belum pandreng kita mumukir gadimu, kan kepadui. Iko cara ta pandreng da supala kota muta ko gadimu. Pasti kita siapkan dana jamaah dimuliakan Allah.
Orang cerdas, orang beriman ketika ingin masuki bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan dana. Untuk apa dana itu? Untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Terus terangnya. Tapi tak dampai kak mungkin maka setelah batik kumak bicara kumak kue. Silat daki nikmati ramalangi. Ya kuna jinna ko jama-jama. Tapak bawani. Ya kuna jinna ko jama-jama ko ramalangi. Kau tidak bisa nikmati nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya puasa ketika ramalangi dan jinna ki jama-jama. Maka usahakan bagaimana di bulan suci Ramadan kita bisa memanage waktu. Serik kuamang ide itu masih sematu ke ramalangi. Salah satu kuncinya adalah ini Pak, materi. Makanya ini sering saya sampaikan ini. Engkau pangojek. Jama-jaman mangojek. Orangnya di bawah sederhana Pak. Andrena sederhana, bolana sederhana. Lo dikasih mangojek nangkan Andre. Coba kita bayangkan. Apa yang istimewa dari pangojek ini? Istimewanya ya kurmalangi paje mangojek. Subhanallah. Amu ya masiriati itu natar, masiriati kan natar jamaah dimuliakan Allah. Mana engkau tahu Bapak Ibu? Tahu Pak di ternyata tahu sogi kurmalangi di kata na Jawa. Paje mangojek istirahat inas disimpan motornya. Tidak ada di kerja urusan dunia. Ini sesuatu tahu pedih Bapak Ibu. Seandainya dia orang kaya bisa saja karena orang kaya pantas dia tidak kerja. Kenapa orang kaya? Ini orang miskin tapi kalau bulan Ramadan tidak kerja. Sementara banyak orang yang kaya raya, uangnya sampai ratusan juta bahkan miliar. Ya kurmalangi. Najing jamaah hadirin sekali. Ada teman saya pengusaha sukses. Ada teman saya pengusaha sukses. Mak bicara kai. Tapi Ustaz, itu ya aku tengah ramalan dewa puasa di tua tarawih. Tosogi lompo uangnya miliaran, puluhan miliar uangnya. Lalu tadi na jamaah dimuliakan Allah. Mika metode nah mengaku kan rumahnya saja itu luar biasa hadirin sekalian. Pernah saya diajak ke rumahnya jalan-jalan, kosengkan luar biasa bola anak istana jamaah dimuliakan Allah. Uangnya puluhan miliar teman-teman. Ramalangi dina puasa. Detona pertengahan Ramadan, pertengahan magai. Kalau pertengahan Ramadan dia bolak-balik Sengkang Jakarta, Sengkang Surabaya untuk apa? Beli barang. Dena sayulistas mapuasa metode meli barang usah metode mapuasa sila lagi mapuasa ya kau tahu sapawara karena untuk dijual jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka pangojek ya kurang malangi paji mangoje. Oh nyaman nama sikiri masalawat, nyaman nama baca Quran, rajin tarwih, rajin berjamaah, tidak ada bebannya. Kenapa hadirin sekali? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya hadirin sekali di rumahnya ada tabungan. Merit tabungannya Ramadan. 11 bulan lo mangojek. Nah pertama ko tabungan na sisa rupiah, 2 rupiah, lalu 10 rupiah, 5 rupiah. Nah tolong kasih tabungan na apa adanya. Maka pinabukai ketika masuk Ramadan dibukalah tabungannya. Langsung dia terima kasih ya Allah. Genda dikasih upah kimat damala. Jadi kurang malangi hadir di negara jama pagi mangojek. Dinikmati ibadah kepada Allah. Kenapa? Sudah ada persiapan sepenuhnya menghadapi Ramadan. Kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita biar Ramadan masih satu kasih lomah tukang batu, masih sakit silo mengesat terkadang tidak puasa mungkin tidak. Kenapa tidak ada perencanaan sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Tidak pernah kita pikirkan. Maka yuku kasih ramalangi deule mak puasa itu nak lo mangojek itu nak kasih lomah tukang batu. Makanya tabung-tabung ki per bulan. Untuk apa tabungan itu? Untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Supaya ketika kita bertemu Ramadan, kita lagi tidak susah-susah kerja. Kita nikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan malam ini Bapak Ibu ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Tolong Bapak Ibu yang kami sampaikan ini
menjelang masuknya bulan suci Ramadan, sucikan diri lahir batin, perbanyak salat taubat istighfar, kemudian saling memaafkan bapak ibu antara satu dengan yang lain, kemudian usahakan bikin perencanaan dan niatkan kalau bapak ibu meninggal pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama baca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.